Shalom Bapak Ibu dan Saudara, selamat hari Minggu. Pada Minggu pagi ini sengaja saya buat renungan ini karena hari ini umur saya genap 53 tahun. Sehingga tahun ini saya harus katakan banyak hal yang saya pergumulkan secara pribadi maupun secara keluarga, bahkan di tengah-tengah pelayanan sepanjang kehidupan saya selama ini. Dan anugerah terbesar saya adalah sampai hari ini Tuhan masih berkenan. Sehingga saya diingatkan kembali oleh natsidi saya yang terambil dari kitab Mazmur 100 ayatnya yang kelima. Tapi dalam renungan ini sebagai refleksi bagi perjalanan kehidupan saya, bahkan juga sebagai kekuatan yang saya yakini karena berkat Tuhan. Bagaimana Tuhan mengawal, memberkati, menguatkan saya selama ini, Tuhan pasti lebih lagi ke depan. Dalam pengharapan saya akan semakin menguatkan saya dalam berbagai perjalanan hidup yang tentu tidak akan terbebas dari masalah. Karena berpermasalahan itu adalah sudah konsekuensi dari kehidupan. Sehingga saya akan coba merenungkan satu pasal ini dari Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Demikian dikatakan, saya bacakan untuk Bapak Ibu dan Saudara. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Natsidi saya adalah di ayat yang kelima. Sekali lagi saya baca, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Nah, saudara yang kekasih, hidup ini adalah anugerah Allah. Semua kita pasti meyakini itu. Sama seperti saya dalam usia ini, saya harus katakan hidup saya ini adalah anugerah Allah. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur, untuk tidak bersuka cita, untuk tidak berterima kasih. Selama kita menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah Allah. Nah saudara, dalam hal apapun, kalau kita pahami bahwa hidup ini adalah anugerah Allah, di situ saya menyadari ketika saya bisa berkumpul dengan keluarga. Saya bisa berkumpul dengan orang-orang yang mengasihi saya. Bahkan saya bisa menikmati apapun yang saya bisa nikmati hari ini. Saya harus katakan itu bukan karena hebat saya. Itu bukan karena kemampuan saya. Itu bukan karena pintarnya saya. Itu bukan karena hal-hal apa yang bisa saya upayakan secara manusiawi. Tetapi semata-mata itu adalah anugerah Allah. Saudara boleh punya jabatan, saudara boleh punya harta, saudara boleh punya apapun dalam kehidupanmu hari ini. Coba Anda renungkan sekarang. Dan saya mau tanya, apakah itu Anda bayangkan sebelumnya? Apakah itu sesuai dengan apa yang saudara rancang? Kita semua pasti sepakat. Apa yang saya alami sekarang, apa yang saya nikmati hari ini bukanlah karena kehebatan saya mendesain, merancang, menata kehidupan. Tapi semata-mata ini adalah anugerah pemberian Allah yang jauh dari apa yang saya bayangkan, yang jauh dari apa yang saya harapkan sebelumnya. Dalam khotbah-khotbah saya juga sering saya katakan, Tuhan, saya tidak pernah bermimpi, bahkan tidak pernah meyakini bahwa saya akan sampai kepada titik ini, bisa menjalani pelayanan sampai titik sekarang ini. Ini banyak di luar apa yang saya bayangkan. Ini banyak di luar ekspektasi saya.
Satu kata saya mau katakan di usia 53 tahun ini, Tuhan itu maha baik. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu terus menuntun kehidupan saya dalam banyak hal. Nah saudara, itulah sebabnya pemazmur ini mengajak kita untuk bersorak-sorai bagi Tuhan. Bersorak-sorai bagi Tuhan ini bukan soal apa yang kita terima. Bukan soal seberapa banyak yang kita terima dari Tuhan. Tetapi bersorak-sorai bagi Tuhan itu adalah soal relasi pengenalan saya kepada Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, itu tidak akan pernah mengurangi sukacita saya. Jujur Bapak Ibu dan Saudara, semua kita mengalami pergumulannya masing-masing. Semua kita punya benturan-benturan dalam kehidupannya masing-masing. Sehingga dalam usia 50 tahun ini juga saya merenung ke belakang. Banyak tantangan, banyak kesulitan yang membuat saya menangis, yang membuat saya bisa mengeluh, yang membuat saya bisa mundur, yang bisa membuat saya menjadi lemah. Tapi itulah kemanusiaan. Kalau kita biarkan, semua itu bisa membuat kita semakin jauh dari Allah dan jauh dari sukacita. Makanya pemazmur ini sungguh-sungguh mengingatkan dan menyadarkan sukacita yang sesungguhnya hanya saya dapat karena Tuhan itu adalah Tuhan yang maha baik. Itu makanya kalimat yang dipakai di sini adalah bersorak-sorailah bagi Tuhan. Artinya saudara, sorak-sorai kita inilah yang membuat kita mampu menghadapi apapun dalam kehidupan kita ini. Realitas yang mengatakan dalam diri orang yang bersukacitalah ada semangat. Dalam diri orang yang bersorak-sorailah pasti tertanam harapan-harapan akan masa depan yang lebih baik. Coba kita bayangkan, kalau saya ini adalah orang yang selalu cemberut, mau dapat apa? Tetapi ketika saya terus dalam sukacita di dalam Tuhan, itulah menambah energi, itulah menambah semangat, itulah menambah motivasi dan kemampuan bagi saya untuk memenangkan banyak hal dalam kehidupan ini. Oleh karena itu saudara, orang yang hidup bersorak-sorak dalam Tuhan, jangan andalkan dirimu, jangan andalkan pikiranmu, jangan andalkan kemampuanmu, jangan andalkan kehebatan-kehebatanmu dan kemampuan-kemampuan matematismu. Tetapi yang saudara harus andalkan adalah relasimu yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan tidak ada yang bisa mengambil sukacita kita. Maka Tuhan selalu mengingatkan dalam firman-Nya, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Maka saudara, mari dalam hidup yang bagaimanapun, saudara boleh mengalami penyakit, saudara boleh mengalami pergumulan, saudara boleh mengalami tantangan apapun dalam kehidupanmu, hadapilah dalam sukacita. Amin Bapak Ibu dan Saudara. Inilah renungan saya yang terbesar dalam ulang tahun saya ini. Saya harus bersukacita menghadapi apapun. Sesulit apapun pelayanan, apapun harapan-harapan saya ke depan, saya akan jalani itu di dalam sukacita. Mari berkomitmen bersama Bapak Ibu dan Saudara, bersukacitalah. Amin. Lalu pemazmur ini menunjukkan beberapa alasan bagi kita. Kenapa kita harus bersukacita di dalam Tuhan? Yang pertama, dia katakan dialah yang menjadikan kita. Ini adalah kredo. Ini adalah pengakuan. Ini juga adalah sekaligus kesadaran bahwa hidup saya ini bermula dari Allah. Hidup saya ini bersumber dari Allah. Kalau hidup saya ini bermula bersumber dari Allah, maka segala sesuatunya harus saya mulai dari Allah. Saya harus mulai dari pencipta saya. Saya harus mulai dari siapa yang menjadikan saya. Oleh karena itu saudara, selama ini saya sadari di dalam kehidupan saya harus katakan, saya ini adalah manusia yang sudah dirancang dengan baik. Tentu dengan tujuan baik oleh Allah pencipta saya di dalam kehidupan saya itu. Maka lihat saudara, kalau kita renungkan sebentar dalam kisah penciptaan.
Bukankah manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah? Serupa dan segambar dengan Allah. Inilah jati diri. Inilah siapa kita. Inilah saya sendiri yang harus terus-menerus mempertahankan citra itu. Dalam bahasa teologinya sering disebut dengan imago Dei, wajah Allah. Maka saudara, wajah Allah ini adalah wajah yang harus saya pertahankan dalam segala kondisi. Seperti yang saya katakan tadi, kita ini menghadapi berbagai tahapan-tahapan dalam kehidupan. Dan dalam seluruh tahapan-tahapan itu, kita akan mengalami benturan. Tetapi dalam tahapan itu, satu hal harus kita yakini dan pertanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah pertumbuhanmu ke arah yang Tuhan inginkan? Atau jangan-jangan semakin terpeleset dengan apa yang dunia ini inginkan? Lihat, salah satu tujuan penciptaan Allah adalah kuasailah bumi. Tentu ini adalah sesuai dengan keinginan dari pencipta yang menjadikan kita sama seperti sebuah produk. Ketika produk itu diciptakan, maka cara memakainya juga disebutkan. Selama kita bisa memakainya dengan cara pakai yang sudah ditentukan itu, maka hasilnya pasti hasil yang terbaik. Sama dengan obat. Obat dijadikan, obat dibuat adalah dengan tujuan menyembuhkan. Selama kita memakannya sesuai dengan aturan pakai. Maka sebagai manusia yang dijadikan Allah, hiduplah sesuai dengan aturan pakai yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Harus saya mulai dari diri saya. Saya harus rawat diri saya. Saya harus kuasai diri saya. Orang yang menguasai dirinya dengan baik, dialah akan bisa menguasai dunia di mana dia berada. Selama keserakahan menguasai dirimu, maka keserakahanlah yang keluar dari kehidupanmu. Sama halnya saudara, ketika orang pintar mengingatkan, apa yang menguasai diri orang, maka yang menguasai dirinya itulah yang keluar dari kehidupannya. Kalau kejahatan yang menguasai pikiran dan dirinya, maka kejahatan yang keluar. Maka jangan heran kalau ada orang yang berbuat jahat terus, memang itu tidak akan bisa berubah selama sumbernya nggak dibereskan. Orang yang jahat kok isinya semuanya. Maka kita harus pastikan dan renungkan bersama. Pastikan bahwa yang mengisi kehidupanmu adalah Tuhan yang maha baik itu. Sehingga yang ada dalam kehidupanmu adalah hal-hal yang baik. Maka yang kamu keluarkan juga sebagai orang yang diciptakan Allah adalah hal-hal yang baik dalam dunia ini. Inilah pertaruhan kita. Kalau lagu mengatakan hidup ini adalah kesempatan, maka kesempatan ini harus kita pakai dalam rangka menunaikan apa yang Tuhan mau, menjalankan apa yang Tuhan mau, menjadi perpanjangan tangan Tuhan seturut dengan tujuan penciptaan kita. Itulah yang pertama, kenapa kita harus bersorak-sorai di dalam Tuhan oleh pemazmur ini. Lalu yang kedua, kita adalah umat kepunyaan Tuhan. Betapa hebatnya Bapak Ibu. Saya ini adalah kepunyaan Tuhan. Ingat, milik kepunyaanmu pasti sangat berharga bagimu. Milik kepunyaanmu pasti kamu rawat dengan baik. Milik kepunyaanmu pasti menjadi milik kepunyaan yang membuat kamu semakin bangga dalam kehidupan ini. Hanya pertanyaannya saudara, saya mau tanya, apakah saudara masih bangga dengan apa yang kamu miliki atau tidak? Kan itu yang perlu. Kalau di sini pemazmur ini meyakini bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang bangga memiliki kita. Kita ini milik kepunyaan Allah. Karena kita dijadikan Dia, diciptakan Dia, kepunyaan Dia sebagai umat kepunyaan Allah. Yakini, Tuhan pasti merawat, Tuhan pasti menjagamu, seperti kita menjaga milik kepunyaan kita. Oleh karena itu saudara, sebagai milik kepunyaan Tuhan, kuatlah. Sebagai milik kepunyaan Tuhan, jangan pernah ragu dalam kehidupan ini. Lalu yang berikut adalah kita ini adalah kawanan domba Allah.
Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kan ini jaminan Bapak Ibu. Kalau Tuhan itu adalah Tuhan gembala kita, kita ini adalah umat gembalaannya, yakini kamu tidak akan kekurangan. Saya mau analogikan Bapak Ibu dan Saudara. Penggembala yang sesungguhnya adalah penggembala yang akan terus menjagai kawanan dombanya siang dan malam. Suaranya pasti dia tahu. Apakah suara itu adalah suara kesakitan, suara minta tolong, atau suara bahagia? Sang gembala pasti tahu. Dan sang gembala juga pasti tahu kalau ada ancaman yang mencoba mengancam. Sang gembala juga tahu kalau kita sudah lapar, butuh makanan, dan butuh air minum. Nah, bayangkan Bapak Ibu Saudara, Tuhan adalah gembala kita kalau kita hidup di daerah padang gurun. Tuhan tahu di mana ada oase sebagai gembala. Tuhan akan membawa kita di mana ada padang rumput. Artinya Saudara, jangan pernah ragu akan pemeliharaan Tuhan. Tuhan selalu menggembalakanmu. Boleh susah hari ini, boleh bergumul hari ini. Sehingga dalam ulang tahun saya yang ke-53 ini, saya merenungkan ini. Saya berasal dari Desa Motung. Desa Motung itu kira-kira 4-5 km dari Ajibata, Parapat. Itu jalannya menanjak ke atas. Sekarang terima kasih memang karena pengembangan wisata Danau Toba ini jalan ke sana sudah semakin mulus. Tapi dulu ketika bapak saya di sana itu jalan untuk dilalui mobil pun sulit, sehingga itu harus dilalui dengan mendaki bukit dan menuruni bukit kalau turun naik ke kampung bapak saya ini. Disitulah bapak saya dilahirkan dengan penuh keterbatasan. Banyak hal-hal dari kehidupan bapak saya yang tidak bisa dicapai karena keterbatasan ini. Cita-citanya termasuk bapak saya dulu bermimpi jadi pendeta, tapi karena keterbatasan ekonomi, bapak saya tidak bisa mencapai impiannya itu. Sehingga dia berdoa terus agar saya ini, anaknya, bisa menjadi pendeta. Artinya Bapak Ibu, saya berasal dari keluarga yang sangat-sangat berkekurangan. Tapi penggembalaan Tuhanlah yang menibahkan saya sampai kepada usia ini dan bisa melayani Tuhan. Sehingga adalah hal yang luar biasa bagi saya, dan inilah alasan bersorak-sorak itu. Dan inilah natsidi saya yang saya katakan tadi, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya selama-lamanya. Dua kata yang saya pegang, Tuhan itu baik. Kasih setianya selama-lamanya turun-temurun. Saya hidup hanya karena kebaikan Tuhan. Saya tahu banyak pergumulan yang mengancam saya disesah, bahkan saya juga dicebit dari berbagai hal. Tapi cuman satu hal yang saya tahu, Tuhan itu baik. Kebaikan Tuhan itulah yang saya andalkan. Benar saya di dunia ini, tapi karena kebaikan Tuhan, saya akan nikmati banyak hal. Kasih setianya selama-lamanya. Tuhanlah yang menyayangi opung saya. Tuhanlah yang menyayangi bapak saya. Tuhanlah yang menyayangi, mencintai saya. Tuhanlah yang menyayangi anak-anak saya. Sebab Dia yang berkata, kasih setianya turun-temurun. Betapa enaknya, betapa nyamannya, betapa damainya hidup yang dicintai itu. Makanya Bapak Ibu dan Saudara, di ulang tahun saya yang ke-53 ini, natsidi saya ini menjadi nats yang benar-benar saya pergumulkan ulang. Tuhan, saya tidak ada apa-apanya tanpa kebaikan. Saya boleh semakin kuat, saya boleh semakin hebat, karena Tuhan adalah Tuhan yang terus mencintai kehidupan saya. Saya lemah, saya berdosa, tapi Tuhan yang mencintai saya itu
Tuhan yang selalu menguatkan saya, mengampuni saya, dan terus-menerus membiarkan saya untuk terus melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya saudara, inilah kebahagiaan saya, inilah sorak-sorai saya. Dan saya mau ajak kita bersama, mari kita bersorak-sorai. Terima kasih untuk seluruh para penonton YouTube saya yang selalu mendoakan saya, motivasi saya, menyemangati saya untuk terus melayani melalui YouTube ini. Saya berdoa buat Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau saudara punya pergumulan, Tuhan menguatkan. Apapun pergumulanmu, ekonomi, anak-anakmu, rumah tanggamu, saya akan mendoakan Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketika saudara mengalami penyakit, Tuhanlah yang menyembuhkan. Seperti khotbah minggu lalu, imanmulah yang menyembuhkan engkau. Datangi Tuhan, jumpai Tuhan, kesembuhanmu ada di sana. Dan bila saudara bergumul karena jodoh, saya berdoa buat saudara, kiranya Tuhan memilihkan jodoh yang terbaik. Kalau saudara sekarang lagi menganggur, tolong Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Engkau adalah gembala kami. Kalau saudara bergumul dalam bisnis, kiranya Tuhan menguatkan dan campur tangan atas segala rancanganmu dalam bisnismu. Bisnismu semakin berhasil, Tuhan memberkati kita semua. Apapun yang kita hadapi, yakinilah Tuhanlah penyelamat kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersuka cita kebenaran firman ini. Khususnya dalam usia hamba-Mu 53 tahun ini. Hamba-Mu sengaja berbagi melalui pengalaman iman, melalui firman-Mu, secara khusus melalui nats-CD yang saya terima ketika saya CD, menyaksikan iman saya di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, bahwa sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kiranya kami terus hidup dalam kebaikan Tuhan, terus hidup dalam kasih setia Tuhan. Inilah yang menguatkan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu. Jika ada di antara mereka yang sudah berpenyakit menahun, tolong Tuhan sembuhkan. Engkaulah yang menguatkan. Sebab kami tahu di dalam Tuhan ada kesembuhan. Iman mula yang menyelamatkanmu. Kiranya iman mereka adalah iman yang terus mencari Tuhan dan meyakini Tuhan adalah sumber keselamatan mereka. Bila ada bergumul soal anak, soal keluarga, soal ekonomi, tolong Tuhan kuatkan mereka dan berikan jawaban yang terbaik. Bila ada dari antara mereka yang bergumul soal jodoh, berikan jodoh yang terbaik. Bila ada yang bergumul soal bisnis yang tidak berjalan dengan baik, tolong berikan Tuhan, tolong bantu Tuhan, tolong berkati setiap rancangan mereka. Bila mereka bekerja di instansi, di pemerintahan, dimanapun, bahkan pedagang sekalipun, petani pun, Tuhanlah yang selalu menyertai mereka. Penghiburan, sorak-sorai dari Tuhanlah yang menjadi milik kami. Terima kasih. Kiranya hamba-Mu ini semakin Tuhan berkati, berikan panjang umur, kesehatan yang daripadamu. Demikian juga keluarga hamba-Mu dan rekan-rekan sepelayanan saya. Hanya dalam Yesus Kristus. Amin. Sebagai rangkaian nats-CD saya tadi, Bapak, Ibu, dan Saudara, sengaja juga saya minta biar saya, itu saya yang luar biasa, Rita Butar-Butar, beserta dengan R&B, menyanyikan lagu favorit saya, lagu yang sangat berkesan bagi saya. Dan lagu ini adalah juga bagian dari kehidupan saya yang penuh dengan pergumulan. Dari buku ND 508, Sai patugu rohaki ali Yesus tuhaki, golom dohot tangan mi audi pardalanaki, molo loja audison pargugui ma autoktong, doktu au hutogu pe hotu surgui muse. Lagu ini bagi saya bukan hanya sebuah motivasi, bukan hanya sebuah inspirasi, tapi bagi saya adalah pengalaman iman, pengalaman spiritual saya. Terima kasih buat bere saya yang luar biasa dan R&B yang menyanyikan lagu ini sebagai hadiah ulang tahun saya di usia yang ke-53 tahun ini. Tuhan memberkati. Happy birthday untuk Tulang Manurung yang luar biasa. Tulang,
Doa kami selalu untuk tulang panjang umur, sehat-sehat, semakin luar biasa untuk menyampaikan firman Tuhan. Tulang, hanya ini yang bisa aku persembahkan, kami persembahkan untuk tulang. Talenta kami untuk tulang, biarlah talenta kami, suara kami ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tulang, selamat ulang tahun, panjang umur, sehat-sehat, dan semakin diberkati. Horas tulang, Tuhan memberkati. Halo Papa, selamat ulang tahun ya. Puji Tuhan, Papa tahun ini ulang tahun ke-53. Banyak hal yang sudah Papa lewati dan puji Tuhan, Papa tetap di dalam kasih, berkat, dan penyertaan Tuhan. Doa kami, Papa tetap sehat, panjang umur, dan tetap jadi Papa yang baik buat anak-anak kita,
dan tetap jadi suami yang baik buat aku. Tuhan berkati ya Papa. Tuhan pakai Papa lebih lagi untuk memberitakan firman Tuhan. Tuhan berkati Papa di dalam setiap pelayanannya, dan Tuhan pakai Papa untuk menjadi berkat bagi orang, bagi banyak orang. Halo, Saya Yosef saya Yosef. mau mengucapkan Tutup pada selamat sama ulang tahun buat aku Papa ya yang ya ke-53. 53 Tuhan berkati. Bilang Tuhan berkati buat Aji Papa. Halo, saya Gracia Manurung, anak pendeta Mengatur Manurung. Saya mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada Papa. Sehat selalu ya Papa, Tuhan berkati. Oke, Papa baik nggak Cio? Baik. Suka galak nggak sama Cio? Enggak. Nah, baik ya. Iya. Baiknya apa? Suka beliin mainan Cia. Sayang nggak sama Cio? Sayang. Kalau Cio sayang nggak sama Papa? Sayang. Saya Haji Ernawati mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Pendeta Manurung. Saya sebagai kayak keluarga sendiri sama Bapak Manurung, dan saya mengucapkan terima kasih sama Bapak Manurung. Dia baik sama saya kayak keluarga sendiri, kayak orang tua sendiri saya, sama ibunya juga. Saya mengucapkan selamat ulang tahun Bapak yang panjang umur, disehatkan, banyak rezekinya, dan banyak pemprennya gitu, nah supaya panjang lah gitu bertugasnya sama seterusnya gitu. Saya mengucapkan selamat ulang tahun Bapak Manurung. Saya merasa terharu sama Bapak Manurung, baiknya dia sama saya kayak orang keluarga sendiri saya sama dia. Halo, nama saya Yus. Saya selaku driver Amang Proses Mengatur Manurung mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-53 buat beliau. Semoga panjang umur, ditambah rezekinya, dan sehat selalu untuk beserta keluarganya. Halo, Oke. nama saya Agus. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Manurung yang ke-53. Semoga diberi kesehatan untuk semua keluarganya dan diberi rezeki yang banyak, amin. Amin. Kesan-kesannya terhadap Bapak? Untuk Bapak, kesan-kesannya orangnya tegas dan berwibawa dan gampang bergaul dengan siapa aja, tidak memandang itu siapa, dan dia selalu menghormati sesama manusia. Pak Yus nih yang paling sering sama Bapak. Kesan dan pesannya kan untuk Bapak, orangnya tegas, disiplin, harus tepat waktu, dan harus gercep kalau melakukan sesuatu. Halo, saya security komplek DPR. Nama saya Naman. Ini teman saya Pak Udin. Saya tugas di komplek Cinudah. Dan saya mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Pendeta Bapak Manurung. Itu aja yang saya sampaikan. Yang ke-53. Ya. Kasih Pak. Kesannya Pak? Semoga sehat-sehat selalu dan tambah rezekinya. Amin. Tambah sehat. Oke, amin. Keluarganya diberi kesehatan. Oke, amin. Makasih ya Pak. Saya Pendeta Daniel Romulus Manurung. Saya Pendeta Erwin Panggabean. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Amang Preses Pendeta Mengatur Manurung. Panjang umur, sehat sejahtera. Semoga di umur yang ke-53 ini Amang Preses tetap sehat, bersemangat, terlebih dalam pelayanan memberitakan Injil dan kabar baik
kepada seluruh warga jemaat yang dengan setia selalu mendengarkan firman dari Amang Preses, dan semoga apa yang Amang Preses cita-citakan bisa tercapai di hari kedepannya, menjadi abang kami, teladan kami, dan mentor kami di dalam pelayanan kependetaan kami. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih karena selama ini Amang Pres membimbing kami, terutama dalam pelayanan. Banyak hal yang bisa kami pelajari, terutama dalam hal kerja, baik di Huria maupun di kantor dalam manajemen gereja maupun dalam manajemen di kantor distrik. Kami berharap Amang Preses tetap terus-menerus bijaksana dalam membimbing kami dan kedepannya mendapatkan apa yang dicita-citakan bersama keluarga tercinta. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati dan keluarga. Amin. Horas. Saya Kartini mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Preses kami, Pendeta Mangatur Manurung. Sehat selalu, panjang umurnya Pak, bahagia terus sama Ibu. Kesan-pesannya diberkati dalam setiap pelayanannya. Halo, nama aku Liana. Terus saya kerja di HKBP Distrik 19 Bekasi. Selamat ulang tahun untuk Bapak Preses yang ke-53 tahun. Semoga sehat selalu, panjang umur, dan dimudahkan rezekinya, dan dimudahkan perjalanannya setiap kerjanya. Dan kesan pesannya, walaupun Bapak suaranya keras, tapi Bapak memperhatikan karyawan-karyawannya yang ada di kantor HKBP Distrik 19 Bekasi ini. Dan semoga rahmat terus. Sa
Ya, selamat kerja Papa. God bless.